Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Andre. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, lokal B2. Baiklah, saya akan membacakan presentasi saya yang berjudul Perencanaan Bendung. Pengertian bendung adalah suatu bangunan yang dibuat dari pasangan batu kali, bronjong, atau beton yang terletak melintang pada sebuah sungai dan berfungsi meninggikan muka air agar dapat dialirkan ke tempat yang menentukan. Nah, ini contohnya bendung tetap. Ini gambar-gambarnya ya. Nah, ini bendung karet. Ini gambarnya. Bendung gerak. Nah, ini denahnya bendung kayak gini, kawan-kawan. Denah bendung ya. Ini denah intek dan penguras. Bisa dilihat gambarnya. Kebutuhan data untuk perencanaan bendung. Data yang diperlukan dalam perencanaan bendung adalah A. Data topografi, B. Data hidrologi, C. Data morfologi, D. Data geologi, E. Data mekanika tanah, F. Standar perencanaan, G. Data lingkungan dan ekologi. Pemilihan lokasi bendung. A. Agar seluruh daerah yang direncanakan dapat diairi secara gravitasi. B. Tinggi bendung dari dasar sungai tidak lebih dari 7 meter. C. Saluran induk tidak melewati trase yang sulit. D. Letak bangunan pengambilan intek harus diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kelancaran masuknya air. E. Sebaiknya lokasi bendung itu berada pada alur sungai yang lurus. F. Keadaan fondasi yang cukup baik. G. Tidak menimbulkan genangan yang luas di udik bendung serta tanggul banjir sependek mungkin. A. Pelaksanaan tidak sulit dan biaya pembangunan tidak mahal. Menentukan elevasi mercu bendung. Penentuan tinggi mercu bendung harus mempertimbangkan antara lain ya, elevasi sawah tertinggi yang akan diairi, tinggi air sawah, kehilangan tinggi energi di saluran dan bok tersier, kehilangan energi di bangun sadap, variasi muka air dan eksploitasi di jaringan primer, kemiringan saluran primer, kehilangan energi di bangunan-bangunan pada jaringan primer, spion, pengatur dan rum dan sebagainya, kehilangan energi di bangunan utama. Profil memanjang digunakan untuk mencari kemiringan rata-rata sungai dengan jalan menjumlahkan kemiringan dari setiap profil dan dibagi dengan profil dikurangi 1, maka akan didapat kemiringan rata-rata sekitar bendung. Atau dengan kata lain, nah ini rumusnya, I rata-rata sama dengan sigma I dibagi dalam kurung N kurang 1 tutup kurung. Nah, profil melintang digunakan untuk mencari luas tampang basah rata-rata sungai, F rata-rata. Kemudian Q sama dengan F kali V. Nah, Q ini debit sungai, F luas tampang basah sungai, V kecepatan aliran sungai. Untuk mencari V dapat digunakan metode sebagai berikut. Nah, banyak metode Manning, ini rumusnya. Metode Cesi, ini rumusnya. Metode Basin, rumusnya. Pintu pengambilan intek. Intek ini berfungsi mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda padat dan kasar ke dalam saluran. Nah, ini gambarnya posisi inteknya, kawan ya. Penentuan lebar efektif bendung. Lebar bendung yaitu jarak antara pangkal dalam kurung abutmen. Sebaiknya lebar bendung ini sama dengan lebar rata-rata sungai pada bagian yang stabil dalam kurung bagian yang lurus. Biasanya lebar total bendung diambil antara 1 sampai 1,2 dari lebar rata-rata sungai.
pada ruas yang stabil. Agar pembuatan peredam energi tidak terlalu mahal, maka aliran persatuan lebar hendaknya dibatasi sampai 12 sampai 14 meter kubik per detik per meter lagi, dan memberikan tinggi energi maksimum 3,5 sampai 4,5 meter. Lebar efektif bendung, ini rumusnya. BE sama dengan B kurang 2 dalam kurung N kali K B kecil ditambah K A kecil tutup kurung dikali H1. Ini B2 ini lebar efektif bendung ya kawan ya. B lebar bendung ini apanya? Perhitungan muka air banjir di atas mercu bendung. Persamaan tinggi energi debit untuk bendung ambang pendek dengan pengontrol segi 4. Ini rumusnya kawan-kawan ya. Bila disederhanakan rumus di atas menjadi Q sama dengan 1,704 dikali BE E kecil ya, dikali H E kecil pangkat 1,5. Kolam peredam energi. Loncatan air dengan kecepatan tinggi yang terjadi di sebelah hilir bendung akan menimbulkan gerusan setempat dalam kurung local scoring. Untuk itu perlu dibuat suatu konstruksi peredam energi. Thank you. Demikianlah presentasi saya. Maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.